Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad. Al-ayah wal makna wallahu a'lam bi muradi, amma ba'd. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah majlis ta'lim rahimakumullah. Puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang senantiasa melimpahkan berbagai macam kenikmatan-kenikmatannya kepada kita, terutama kenikmatan keimanan, keislaman dan kesehatan yang alhamdulillah sampai saat ini masih kita rasakan kenikmatannya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita, baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya, termasuk kita yang hadir di tempat yang berbahagia ini. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Melanjutkan pengajian kita, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan membicarakan Quran surat Al-Lahab. Kan runtutnya Bu ya. Pertama Quran surat An-Nas, terus Al-Falaq, masuk ke Al-Ikhlas, kemudian masuk ke surat Al-Lahab. Di Quran itu kalau surat Al-Lahab jatuhnya surat keberapa tuh? 100? Yang keberapa coba? Urutannya di dalam Al-Quran surat Al-Lahab itu surat yang keberapa coba? Kalau Al-Quran semuanya ada berapa surat? 114 surat. Yang ke 114 itu adalah surat An-Nas. 113-nya Al-Falaq, 112-nya Al-Ikhlas, 111-nya Al-Lahab. Jadi dalam Al-Quran diurutkan, urutannya itu Quran surat Al-Lahab adalah surat yang ke-111. Pak Ustaz, apa itu diturunkannya yang ke-111? Bukan. Tapi itu mah diurutkannya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam waktu Al-Quran turun, lalu kemudian dibukukan, ya, dikodifikasi bahasanya itu. Jadi disusun, maka jatuhlah Quran surat Al-Lahab itu pada surat yang ke-111. Quran surat Al-Lahab itu turun di kota
Mekah, ya. Ustaz, buat apa sih tahu kayak begitu? Dan baca Quran juga hari tidak tahu alam ujurnya, membagaikan kita berjalan di tengah malam yang gelap tanpa penerangan, gitu ya. Nah, menurut para jumhur ulama, Al-Quran surat Al-Lahab itu digolongkan surat Makkiyah, diturunkan sesudah Quran surat Al-Fatah. Yang mana Quran surat Al-Fatah? Al-Fatah. Iya, Al-Fatah. Inna fatahna laka fathan mubina. Itu kan ya. Nah, setelah itu panjang kalau surat Al-Fatahnya mah. Ya. Nah, tetapi Al-Lahab itu setelah diturunkannya Quran surat Al-Fatah, terdiri dari 5 ayat, turunnya di kota Mekah. Lalu kemudian diambil kata Al-Lahab, itu diambil dari bagian kalimat yang ada dalam Quran surat Al-Lahab. Ya, ada kalimatnya Al-Lahab di dalam Quran surat Al-Lahab. Tabat yada abi lahabi wa tab. Jelaskan Al-Lahab di sana. Siapa Ustaz Abu Lahab atau apa itu Lahab, nanti kita bicarakan, ya. Yang jelas, tapi ulama ada lagi yang mengatakan, coba ada yang tahu nggak Bu? Nama lain selain Quran surat Al-Lahab itu apa? Kan seringnya, misalkan ada Pak Ujang, ada Pak Jenal, ada Pak Mutakin, padahal itu saja itu. Nah, Quran surat Al-Lahab itu ada istilah lainnya. Yang pertama, kata para ulama, dikatakan dengan Quran surat Al-Lahab artinya adalah api yang menyala-nyala. Namanya Quran surat Al-Lahab. Selain surat itu dinamakan Al-Lahab, menurut para ulama ada lagi nama surat itu sebagai Al-Masad. Jadi kalau ada orang mengatakan ini Quran surat Al-Masad, bacanya tabat yada abi lahabi wa tab, itu benar, itu tuh Quran surat Al-Masad namanya, selain Quran surat Al-Lahab nama lainnya. Ada lagi yang mengatakan Quran surat Tabat, ya, jadi ada Al-Masad, ada Tabat, itu sama Al-Lahab juga. Semuanya baik Al-Lahab maupun Tabat atau Al-Masad, semuanya merujuk kepada Abu Lahab. Masya Allah, ini kalau kita kaji tentang Abu Lahab merinding kita ini, ya. Lalu Pak Ustaz, bagaimana asbabun nuzulnya? Ini kan surat Al-Lahab itu Ibu, laknat Allah terhadap Abu Lahab. Kalau manusia sudah dilaknat, na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Yang Allah laknat itu iblis, yakni syaitan, Firaun, Qarun, ya. Nah, salah satunya adalah Abu Lahab. Ada lagi temannya Abu Lahab, siapa? Abu Jahal. Tapi beda. Siapa Abu Lahab, siapa Abu Jahal. Kalau Abu Jahal itu tidak ada kaitan saudara dengan Rasulullah, beda, ya. Kalau Abu Jahal tidak ada kaitan saudara dengan Rasulullah, tetapi kalau Abu Lahab itu paman mutlaknya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi tingkat kejahatannya, tetapi tingkat kedolimannya terhadap Rasulullah dan Islam sama saja tuh dua orang ini, gitu. Sama-sama jahatnya. Sehingga untuk Abu Lahab, Allah sampai menurunkan satu surat yang dikatakan dengan Quran surat Al-Lahab yang isinya adalah melaknat Abu Lahab. Pak Ustaz, kenapa Abu Lahab itu sampai Allah laknat sehingga ditulis di dalam Al-Quran? Ini asbabun nuzulnya diriwayatkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hadiskan di dalam hadisnya Ibu. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Abbas. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma
dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, artinya bapak dan anaknya. Kalau anhuma itu sahabat Rasulullah dua-duanya. Maka kalau kita mengatakan radhiyallahu anhuma, maka itu kita mendapatkan pahala. Maka kalau dengar Ibnu Abbas, kita harus katakan radhiyallahu anhuma. Kenapa itu mendapatkan pahala? Kenapa? Karena mendoakan sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama dengan kita, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu tuh sama maknanya, ya. Di sini Rasulullah katakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, ya, lamma nazala, ketika turun surah Quran, lamma nazalat, ketika turun ayat, ketika turun surat dari Allah Subhanahu wa taala, wa anzir ashiratakal aqrabin, wa anzir ashiratal aqrabin, yakni itu Quran surat Asy-Syura ayat yang ke-214. Ketika turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, coba buka Quran surat Asy-Syura 214. Ketika turun ayat itu, artinya apa ayat tadi? Rasulullah menerima ayat itu, kata Allah, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu. Tentang apa? Tentang keesaan Allah. Tentang apa? Tentang kewajiban beribadah kepada Allah. Nah, Rasul ketika menerima ayat ini, ya, ketika menerima ayat tadi Quran surat Asy-Syura ayat 214, Sa'idan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah naik kemana Ustaz? Alas sofa, kepada bukit Sofa. Jadi Rasulullah ketika setelah menerima ayat tadi wa amdir ashiratakal aqrabin, dan berikanlah peringatan kepada keluarga terdekatmu, aqrabin orang-orang dekatmu, tentang wajib beribadah kepada Allah, tentang wajib patuh kepada Allah, tentang kewajiban mentauhidkan Allah. Apa artinya ini? Kalau kita memberikan ajaran, kalau kita taat, maka mesti orang-orang terdekat kita ajak untuk taat kepada Allah. Jangan cuma taat kita saja, sementara keluarga kita tidak taat. Ini maknanya Quran surat Asy-Syura tadi 214. Nah, Rasulullah menerima ayat itu. Maka Rasulullah setelah diperintahkan oleh Allah untuk menyebarkan ajaran kepada keluarga-keluarga terdekat, naiklah ke Bukit Sofa. Bukit Sofa itu yang sudah ke haji mungkin sudah tahu, tapi kalau sekarang kan sudah dimodifikasi. Kalau dulu berbeda tentunya. Rasul naik ke Bukit Sofa, lalu apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faja'ala yunadi. Kemudian Rasulullah berteriak mengajak, kan belum ada speaker, ya. Rasulullah naik ke Bukit Sofa, dia Rasulullah kemudian ngajak, ya Bani Fihrin, wahai Bani Fihr. Bani Fihr itu adalah salah satu suku di bangsa Arab. Kalau di kita mah berarti ada suku Arab, ada suku Sunda, ada suku Jawa gitu ya. Ini mah di sana namanya suku Bani Fihr. Kata Rasulullah, ya Bani Fihr. Lalu kemudian ya Bani Adi, wahai Bani Adi, disebutin oleh Rasulullah sambil berteriak mengajak. Kemudian libutuni Quraisyin, dan wahai anak keturunan kaum Quraisy, kata Rasulullah, hatta jatama'u, sehingga manusia berkumpul, faja'ala rajulu idza lam yastati ay yakhruja arsala rasulan. Artinya apa? Kalau suku-suku itu tidak datang, yang mungkin tokoh-tokohnya, maka bawa perwakilannya. Lalu apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Percayakah kalian? Nah, tadi sudah kumpul, bahkan Abu Lahab pun datang menghadiri undangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang ke situ. Ya kan, Rasulullah itu sejak kecil dikatakan sebagai orang yang amin, ya, sangat terpercaya Rasulullah itu. Maka dilanjutkan kata Rasulullah, apakah kalian percaya? Tidak. Ini arti hadisnya itu, Ibu. Apakah kalian percaya enggak kalau di belakang bukit ini ada pasukan musuh yang akan membunuh kita? Kata Rasulullah. Apa jawab Bani Quraisy dan suku Adi dan suku Fihr tadi?
ya kami percaya kepadamu wahai Muhammad, karena kami tahu engkau tidak pernah berbohong sedikit pun semenjak engkau kecil. Ya, itu sudah jelas kan? Maka Rasulullah katakan, yang ingin saya sampaikan adalah saya ingin memperingatkan kepada kalian bahwa Allah menyediakan adab yang sangat pedih untuk orang-orang yang musyrik dan tidak beribadah kepada Allah. Padahal itu yang ingin Rasulullah katakan. Setelah itu apa? Datanglah Abu Lahab itu naik. Rasulullah belum beres tuh berbicaranya. Maka Abu Lahab naik. Apa? Berbicara dia. Lalu apa katanya? Faqala Abu Lahabin. Maka berkata Abu Lahab, tabban laka ya Muhammad. Kata Abu Lahab, tabban laka ya Muhammad, celaka engkau wahai Muhammad. Jadi apa? Abu Lahab melaknat Rasulullah, padahal Rasul mengingatkan umat agar dekat kepada Allah, agar menjauhi syirik. Abu Lahab tidak terima, dia berdiri, tabban laka ya Muhammad, celaka engkau wahai Muhammad. Lalu dilanjutkan, sa'irul yaumi alihada jama'atana, apakah engkau mengumpulkan kami hanya untuk menakut-nakuti kami? Kata Abu Lahab, masya Allah, na'udhu billah summa na'udhu billahi min dzalik. Maka dilanjutkan kata Rasulullah, panazalat tabbat yada abi lahab wa tab ila akhir ayat. Maka Allah menunjukkan kebenaran Nabi Muhammad SAW dan langsung melaknat Abu Lahab. Ini apa pelajarannya bagi kita, Ustaz? Bahwa kalau ada orang membawa kebenaran, bahwa kalau ada orang menyampaikan kebenaran, berdakwah kepada kita, menyampaikan ajaran kepada kita, kita jangan sampai melaknat apa yang disampaikannya. Lanjut, Bu Haji katuran kalau jeung supri Bu Haji. Oh. Hari abdi teh takut bentrok tadi teh. Oh jangan-jangan Bu Haji teh aya jawab deui, jangan-jangan nanti dua-duanya datang gitu. Alhamdulillah barangkali teh masih kosong, coba teh sayanya duduk keburu datang. Masya Allah. Asa berkurang ini teh ya. Hah? Panas kali ya? Ya kepanasan kali. Ya Allah. Itu diantaranya. Ya, jadi asbabun nuzul, sebab turunnya Quran surat Al-Lahab itu, intinya surat Al-Lahab itu adalah melaknat Abu Lahab karena perilaku Abu Lahab yang menolak ajaran dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hati-hati bagi kita ketika ada kiai, ketika ada ustaz, ketika ada ajengan, ibu-ibu masuk ke majelis taklim, duduk, si ustaz mah yang dijelasin yang itu lagi. Itu tuh sama saja dengan perilaku Abu Lahab. Ya, jangan sampai pengajian apapun itu, baik yang sudah ataupun belum, dengarkan saja, tidak usah komentar, apalagi menolak. Langsung masih itu mah itu lagi. Ini perilaku Abu Lahab. Kan hari pengajian mah tidak ditanya, kita namanya ngaji ada ibu-ibu, tentang sholat sudah lancar, ngaji sudah bisa, puasa sudah suka, coba sok. Betul tidak? Iya kan? Makanya itu mah cuma kalau ini mah baterai sudah, kan HP ini sudah lowbat, baterainya sudah lemah, dicas lagi gitu. Sebetulnya mah begitu doang. Cari pahala intinya. Nah, kenapa? Karena Rasulullah kan katakan, man salaka tariqan ilal ilmi sahalallahu ta'ala tariqan ilal jannah. Barang siapa orang yang mau melangkahkan kaki
ke majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan kepadanya jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Jadi begitu, kalau ngaji pada biasa, itu ngaji fikih ya itu lagi paling toharo, ya kan, wudu, sholat, zakat, puasa, haji, apalagi coba. Ya gitu mah cuma dicas aja ibu-ibu, kadang-kadang kan kita itu begitu, kalau lagi semangat, nah udah melurut lagi, dicas lagi, baterainya full lagi gitu. Tadinya bulan ini sudah rajin gitu, kadang-kadang ngelepek lagi. Jangan nunggu mati, orang mati-mati, jadi bagus bos. Iya, jadi dicas lagi gitu ya. Nah iya kadang-kadang kita wis tua, kita nunggu rezeki wis wake lagi, wis beresan. Kita nih urung baik apa, wis bosen sholatnya. Sing banding auto bila ya, tapi kita ini pengajian itu udah dicas saja ya. Hati-hati dengan perilaku Abu Lahab. Abu Lahab itu adalah dia sombong ya. Lalu kita kaji deh, siapa si Abu Lahab itu? Abu Lahab itu siapa? Tadi dikatakan Abu Lahab itu adalah paman mutlaknya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kita dengan Kanjeng Rasul tidak ada apa-apanya, jauh melang-melang apa itu aja. Jauh beneran, tidak ada kita dengan Kanjeng Rasul. Tapi kita dapat hidayah, syukuri itu hidayah. Jangan sampai kita seperti Abu Lahab. Maknanya begitu. Padahal Abu Lahab langsung paman mutlaknya. Nama lengkapnya siapa Abu Lahab? Abu Lahab itu ibu nama kunyah itu tuh. Nama kunyah itu apa sih Ustaz? Nama kunyah itu nama gelaran, nama tenar. Misalkan ada namanya Ujang Jainal Mutakin, kalau dipanggil misalkan si Prengki gitu. Misalkan, nah Prengkinya itu nama kunyah, nama gelar itu ya. Itu Abu Lahab itu bukan Abu Lahab nama sebetulnya mah. Siapa Ustaz namanya? Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Ya, itu namanya Abu Lahab. Kok Ustaz namanya Abu Lahab? Itu tenarnya. Pikiran kita Abu Lahab itu kan jahat, ya kan? Kepada Rasulullah jahat. Pasti pikiran kita Ustaz pasti ya yang namanya Abu Lahab itu rupanya hitam, legam, kulitnya ketang, sangar gitu ya. Ya, Abu Lahab katanya gitu. Salah itu. Abu Lahab itu ganteng. Sehingga Abu Lahab dikatakan Abu Lahab itu api yang menyala-nyala. Artinya kulitnya kemerah-merahan. Ya, Humairah, tapi kepada laki-laki Rasulullah kalau manggil Siti Aisyah apa? Ya Humairah, gitu kan ya? Saking sayangnya. Nah, umat Quraisy di zaman jahiliyah itu manggil Abu Lahab itu karena begitu takjub dengan kulitnya Abu Lahab yang kemerah-merahan laksana bara api yang menyala. Masya Allah, gagah. Ini diriwayatkan orangnya ganteng. Bahkan menurut satu riwayat tidak ada lagi setelah Rasulullah itu ke apa ya bahasanya itu, kalau bahasa kerennya mah Bu Haji perfect lagi itu ya, ganteng iya apa iya gitu. Itu Kanjeng Rasul. Nah di bawah Rasulullah itu adalah Abu Lahab. Bayangan kita kok suangar, gualak, apa gitu ya. Itu namanya. Abu Lahab itu namanya Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Berarti pamannya Rasulullah karena adiknya dari Abdullah bin Abdul Muttalib. Sok coba. Makanya nanti ada nilainya bagi kita. Oh ternyata dengan saudara pun seperti ini kalau tidak diikat dengan tauhid kepada Allah. Mananya begitu ya, di sana mananya. Itu ibu ya, Abdul Uzza bin Abdul Muttalib ya, karena itu tadi dia punya kulit perwajahannya seperti itu Abu Lahab itu. Nah sikap Abu Lahab terhadap Rasulullah
sebelum Rasulullah menerima wahyu dan diangkat menjadi nabi dan rasul, itu sangat baik terhadap Rasulullah. Paham Bu? Ya. Jadi sebelum Rasulullah diangkat menjadi nabi dan rasul, Abu Lahab itu baik terhadap Rasulullah. Baiknya juga sama saja dengan Abu Thalib, dengan Ibnu Abbas, dengan paman-paman yang lainnya. Tetap bahkan Ibu, selagi kecilnya Rasulullah kan waktu kecil meninggal oleh bapaknya, yaitu Abdullah. Tak lama kemudian ditinggal oleh ibunya, ya kan? Oleh ibunya itu siapa namanya? Siti Aminah, ya, Siti Aminah. Nah, setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ibu diurus oleh seorang hamba sahaya yang dibebaskan oleh Abu Lahab sebelum diasuh oleh Halimatus Sa'diyah. Ya, itu di situ. Di sini, siapa yang hamba sahaya yang dibebaskan oleh Abu Lahab untuk ngurus Rasulullah itu? Yakni Siti Suwaibah. Sebelum diasuh oleh Halimatus Sa'diyah, Rasulullah selagi kecil itu diasuh dulu oleh Siti Suwaibah, di mana Siti Suwaibah itu adalah hamba sahayanya Abu Lahab. Apa artinya? Memang dari kecilnya mas sayang terhadap Rasulullah, tetapi karena menolak ajaran tauhid, maka Allah sampai melaknatnya. Ya. Kemudian Rasulullah SAW setelah Siti Suwaibah diasuh dan disusukan oleh Halimatus Sa'diyah. Ya, ini dari suku Sa'ad. Ini kaitannya Ibu. Boleh tidak Ustadz kalau saya punya anak disusukan oleh orang lain? Ini hukum fikih ini Bu. Hati-hati. Di kampung saya dulu tahun berapa? Padahal saya belum dewasa amat. Marah-marah saya sama tetangga. Kan kalau di kampung tuh biasa kehidupan ibu-ibu juga memetik teh Ibu. Perkebunan teh. Gitu ya. Punya anak dia umurnya paling-paling baru 4 bulanan, punya anak bayi. Ya, diasuhlah sama adiknya. Sama kakaknya si bayi ini. Berarti anak yang bersangkutan juga, gitu ya. Karena kebetulan diasuhlah, orang diasuh ibunya buat berangkat ke kebun teh biasa di perkebunan biasa bekerja. Berangkat jam 8, giliran mungkin setengah 10 lah gitu. Si bayi ini nangis sekejar-kejarnya. Si bayinya nangis sekejar-kejarnya, dikasih dot itu tidak mau. Ini sama kakaknya ini. Lalu kemudian tetangganya yang perempuan, dia kan nggak tega kan, karena melihat bayi yang baru 14 nangis kejar. Dia tanpa pengetahuan dan ilmu diambillah tuh si bayi, dikasihlah susu, air susu, dan dikasih biasa sampai kenyang loh, beres. Lapor ke saya, alhamdulillah saya tadi habis nolongin anak. Kenapa? Itu ibunya katanya lagi ini. Saya bilang situ siapanya. Situ siapanya, bukan siapa-siapa. Bibinya kan? Saudaranya kan? Ustaz, emang kenapa? Kalau sudah seperti itu, nanti ke depan ada hukum syariat. Apa? Jadi saudara sepersusuan, saudara rodoah, sepersusuan. Kalau sudah rodoah, maka jadi mahram, ya kan? Maka apa artinya? Wudunya sudah tidak batal, tidak boleh nikah anak dan keturunannya karena dia menjadi saudara sepersusuan. Maka kata saya, pesan ini dari sekarang kamu harus ingat, maklum di kampung kadang-kadang kan jodohnya kalau pempek di situ-situ aja. Bu ya, bahkan mengabesan juga ada kambing tinggal dilemparin doang. Saking dekatnya maksudnya. Karena dekat gitu ya. Hati-hati gitu ya. Ustaz, kan katanya mah harus sekian cc.
itu teknologi modern. Untuk ikhtiar kita, kalau bayi belum umur 2 tahun, diupayakan kalau kita tidak ada garis nasab dengan yang bersangkutan, tidak boleh. Kenapa? Karena kan dia ajnabi. Khawatir nanti anak yang menyusui dengan yang disusuinya itu ada jodoh, pengen pada pengennya, maka nantinya sah nggak dia melakukan perkawinan? Kan tidak, karena itu rodo. Walaupun dicontohkan oleh Rasulullah itu di rodoannya dikasih sepersusuannya oleh Siti Halimah Sa'diyah, maka yang menyusu kepada Siti Halimah Sa'diyah dia menjadi saudara sepersusuan dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan efeknya itu panjang, betul tidak Bu? Hati-hati, ya mungkin dari ibu-ibu pada kelihatannya juga udah ini sih udah neli-neli ya, nggak mungkin lah. Mungkin kita punya anak mantu, mungkin kita punya siapa, ya itu harus kita lakukan pencegahannya. Ustadz nggak tega itu tidak harus melanggar aturan agama. Bisa dengan cara lain, yakni dengan dota disusu itu aja. Maknanya seperti itu. Diupayakan untuk ikhtiar kita. Karena panjang hukumnya nanti, panjang kadang-kadang jadi panjang. Ya, itu diantaranya. Ini pelajaran dari apa yang ada raudhah pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang ditaruh sok makan. Ada yang ditanya, makan. Tidak ada. Kita lanjut. Rajab. Nah, puasa Rajab itu sehari, perjalanan segini sekalian. Ada yang nyelip ke tetangga sebelah. Kata saudara saya emang nggak ada. Nggak ada puasa Rajab. Rajab itu nggak ada. Betul. Itu bukan bilang apa? Salah-salah Rajab itu nggak ada. Iya. Wah, mau lagi ditangakan nonton gimana cuma mengingat lah. Betul. Untuk bulan Rajab itu begini. Iya, kadang-kadang orang begitu ya. Maksud saya begini, berkaitan dengan bulan Rajab itu, kenapa kita berpuasa di bulan Rajab? Itu kan ya? Karena kita memuliakan bulan Rajab. Pahala dilipat gandakan, dosa pun dilipat gandakan. Ustaz, yang benar sih, coba kita buka Quran surat At-Taubah ayat yang ke-36. Allah katakan, Inna iddatas syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatalal musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Tuh di sana dijelaskan, inna iddatas syuhur indallah 12 syahran fi kitabillah. Ya, ini berkaitan dengan bulan Rajab. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Itu tercatat di dalam kitabillah, dalam kitabnya Allah. Ya, di sana. Lalu muncul pertanyaan, Ustaz, yang mana yang 4 bulan yang apa? Inna iddatas syuhur indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. 4 di antara yang 12 bulan itu dikatakan sebagai bulan haram. Bulan haram itu apa? Bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah ketika zaman-zaman sejarah sebelum Futuh Makkah itu ibu kalau lagi berperang pun harus diberhentikan. Itu di bulan Rajab salah satunya. Memang Ustaz, yang 4-nya itu apa? Rasul katakan dalam hadisnya, salatun mutawaliyatun. 3 diantaranya berturut
dimuliakan tuh. Apa? Dzulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Lalu yang keempatnya Ar-Rajab Mudhar wa hiya bainal Jumada was Sya'ban. Yang satunya lagi adalah bulan Rajab, yakni salah satu bulan yang dijepit oleh 2 Jumat dan bulan Sya'ban. Jumadil awal, Jumadil akhir, Rajab, Sya'ban. Jadi dijepit oleh 2 Jumat dan 1 Sya'ban. 4 itu diantaranya. Ada hadis yang sahih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada kalau yang mengharuskan atau mensunahkan khusus di bulan Rajab, tidak ada. Mau nyari kenapa pun tidak akan ketemu hadisnya, ya. Tetapi ada hadis yang sahih yang memerintahkan kita untuk berpuasa pada bulan Haram. Yang mana bulan Haram? Dzulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Begitu Bu Haji ya. Artinya memang kalau perintah hadis yang sahih memerintahkan sunnah puasa di bulan Rajab, dicari pun tidak ada. Cuma dikiaskan, dianalogikan. Karena Rasulullah katakan, puasalah kamu di bulan Sobar. Bulan Sobar itu yang mana? Yakni bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan. Lalu kemudian lanjutkanlah 3 hari di bulan Haram. Bulan Haram yang mana? Yakni yang 4 tadi. Jadi kesimpulannya, apa kalau kita puasa di bulan Rajab? Tidak boleh. Boleh, dalam rangka memuliakan bulan Haram. Puasa baik enggak? Baik. Semua. Karena kata Allah, asyamu li wa ana asbihi. Allah yang akan membalas puasa. Tetapi memang sebaiknya ya ayamul bid, puasanya bisa aja itu. Kapan Ustaz tanggalnya? 14, 15, 16 pertengahan bulan. Boleh. Ustaz saya mau di awal saja, silahkan. Ustaz saya mau di akhir saja, silahkan. Ya, tidak apa-apa. Sampai nggak Ustaz nanti dapat pahala nggak dari Allah? Kalau nggak percaya orang puasa dapat pahala, silahkan mati saja duluan. Beres. Itu Haji ya. Memang kalau yang meriwayatkan hadis sahihnya tidak ada. Adapun keterangan hadis yang dhaif, hadisnya lemah. Ya, hadisnya lemah. Tapi dhaif itu lemah. Ada hadis itu kan ada yang sahih, hadis dhaif, hadis maudhu. Kalau sahih itu sampai kepada Rasulullah. Dhaif itu lemah. Kadang-kadang yang meriwayatkannya dia tidak adil, dia ada cacat, ada ilat. Lalu kemudian dianya juga yang meriwayatkannya itu lemah daya hafalnya. Jadi banyak gitu ya. Nah, itu dikatakan hadis dhaif. Ya, ada. Ada lagi hadis itu hadis maudhu, itu hadis palsu, tidak boleh digunakan. Tapi jumhur mengatakan kalau untuk fadhailul amal, keutamaan amal, hadis dhaif pun tidak apa-apa digunakan. Untuk apa? Lebih meningkatkan kilo semangat kita untuk beribadah kepada Allah. Kadang-kadang itu mah karena dianya aja males, makanya cari pembenaran. Kadang-kadang itu begitu. Wajibnya begitu maknanya di bulan Rajab itu. Makanya siapa yang belum ngasih tanda di bulan Rajab, sok nandain. Nandain apa Ustaz? Puasa di bulan Rajab. Jauh tua Jin, umur 60 tahun jemangan orang wake Jin. Ora enak ngomong malah kita mau mangan ora enak, embuya kita mau mangan kir semit, kadang-kadang pakai wakteri kok mau mani ora enak. Pakai deng-deng kebo ya orang enak. Orang enak memangan wis puasa. Ya kan? Semua tasihhu, puasa kamu. Puasa itu akan menyehatkan. Insya Allah kita kaitkan dengan bulan Rajab tidak apa-apa karena kita memuliakan faidah bulan Rajab. Wong ayat berikutnya juga apa? Fala tadlimu fihi anfusakum. Di ayat At-Taubah 36 yang mengatakan Rajab itu salah satu bulan yang diharamkan itu, perilaku kita fala tadlimu fihi anfusakum. Jangan kau berbuat dolim terhadap diri kamu, apalagi di bulan
haram. Salah satunya bulan Rajab. Dolim itu apa sih Ustaz? Dolim itu kita tidak menggunakan apa yang ada dalam diri kita untuk mencari pahala di hadapan Allah. Itu dolim itu. Padahal tadi itu padahal sudah diingatkan, ya, nggak apa-apa. Puasa saja di bulan Rajab ini, insya Allah itu akan mendapatkan pahala di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang yang melaksanakannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, tidak apa-apa, silakan. Ya, hanya ini aja Pak Haji, barangkali begini. Betul. Kan ada pendapat tadi itu. Bulan Rajab ini karena memang tadi itu adik juga doi Pak ya. Iya. Ada juga emang yang enggak kita melaksanakan. Ada yang bilang begitu. Betul. Karena pengennya istilahnya yang sudah pasti-pasti aja kasih puasa yang ditentukan itu Pak. Iya. Jadi bulan Rajab itu bukannya tidak boleh berpuasa, bulan Rajab, bulan yang biasa juga boleh puasa. Iya. Hanya istilahnya katanya begini Pak Haji. Kita itu di bulan Rajab itu ada puasa di bulan Rajab, bukan puasa Rajab. Iya. Begitu. Jadi puasa di bulan Rajab. Puasa di bulan Rajab. Apalagi kalau waktunya sudah di Senin Kamis saja. Itu lebih enaknya di sana. Ya. Memang tidak ada. Kalau kita cari-cari juga sumbernya tidak akan ada. Ya, tidak ada. Hadisnya ada hadis dhaif. Insya Allah nanti suatu ketika saya akan bawa itunya kitabnya ya. Tapi di Riyadhus Shalihin ada. Iya, itu tadi makanya dikatakan itu hadisnya menurut sebagian ulama dhaif, itu lemah, gitu ya, lemah gitu. Tapi kita jangan ragu dalam beribadah, insya Allah apapun itu, insya Allah ya, insya Allah ya. Yang jelas itu kan diingatkan. Tadilah kata saya juga, inna iddatas syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihi anfusakum. Kamu jangan berbuat zalim di bulan haram. Kalau kita puasa zalim bukan? Tidak bukan, iya kan? Tidak, malah itu adalah kebajikan. Bahkan menurut saya inilah kenapa bulan Rajab itu harus kita hormati, harus kita muliakan. Salah satunya bulan Rajab masuk pada kategori bulan haram. Itu ya. Mengisinya bagaimana? Memang tidak ada hadis yang mengatakan seperti kalau kita puasa Asyura atau kita puasa Arafah, ya. Itu ada jelas itu mah, gitu ya. Kalau puasa Rajab memang tidak ada yang menaskannya langsung. Cuman itu tadi dikatakan dia dalam rangka kita masuk di bulan haramnya. Ya, di bulan haramnya. Bahkan jadikanlah bulan ini tanggal berapa sih bulan Rajab ini? Sudah tanggal 19 ya? Masya Allah, berarti kan kita hampir sebulan setengah lagi masuk pada bulan Ramadan. Ya, Rajab, Rawah, puasa. Ya, Rawah itu Syaban ya, Rawahan gitu. Ini sudah bulan Rajab, maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dimaksud pala tadlimu fihi anfusakum itu kita jadikan bulan Rajab ini sebagai bulan muhasabah bagi kita. Muhasabah bagaimana Ustaz? Ibu-ibu di sini tahun 2018 ada yang melahirkan tidak? Hah? Ada yang melahirkan tidak? Ya siapa tahu atau kayak Ibunda Siti Hajar. Iya, ini mau apa? Diprotes saya. Diprotes. Nggak ada. Nggak ada. Baik kalau nggak ada. Ibu-ibu di sini punya anak kemarin barangkali ada yang melahirkan nggak? Kosong Pak Ustaz. Kosong. Anaknya, anak ibu-ibu, mantunya, tetangganya, ada. Nah, kalau kita tahu itu, samperin nih di bulan Rajab. Untuk apa Ustaz? Samperin sini. Ini udah bulan Rajab loh. Kamu kemarin kalau nggak salah hamilnya. Atau iya ibu kenapa emang saya hamil? Ada laki ini aja katanya.
Iya, maksud ibu mah bukan begitu. Kamu kemarin di bulan Ramadan ninggalin puasa tidak? Iya kan? Oh iya ibu deh bener. Kalau ikutan puasa, berapa lama kamu tidak puasa? Tanya, berapa? 8 hari. Biasanya kalau dia haid, kalau melahirkan sebulan dia kagak. Tuh, nggak puasanya, maka harus ditanya oleh kita itu. Tanya sini, kamu punya utang puasa enggak? Punya. Berapa hari? Sebulan. Taruhlah 30 hari misalkan. Sekarang udah dibayar belum? Belum. Maka kata para ulama ada yang mengatakan puasa kita belum sampai kepada Allah yang tahun-tahun sebelumnya, kalau tahun kemarin belum dilakukan dibayar itu hutangnya. Sok ayo. Jadi kamu muhasabah. Oh, jangan dulu puasa Rajab kamu mah. Kamu jangan dulu puasa di bulan Rajab, menghormati bulan Rajab. Tuh, kodok dulu kamu. Iya kan? Maka dia harus kodok. Kalau dia hamil, kamu kalau nipasnya tuh pas nipasnya saja. Kalau pas nipas berarti dia wajibnya cuma wajib fidyah enggak ya? Orang yang tidak berpuasa karena nifas wajib fidyah tidak? Hah? Wajib. Ada yang wajib, ada yang tidak ya. Tuh. Ya, ini lagi nifas 40 hari misalkan. Ada yang mengatakan wajib qada, wajib fidyah, ada yang cuma wajib qada saja. Itu nggak wajib fidyah. Ada yang mengatakan wajib qada, ada yang mengatakan wajib qada, wajib fidyah. Bagaimana Ustaz kasusnya? Kalau tuh orangnya yang lagi nifas itu karena kan menyusui. Saya mah kalau saya puasa khawatir air susunya tidak ada, anak saya kasihan. Nah, udah ngomong anak kasihan, takut kenapa-napa anak saya, maka dia wajib qada, wajib fidyah. Tuh kan lain kan? Qadanya laksanakan, fidyahnya laksanakan. Ustaz, fidyahnya bagaimana? Kalau fidyah sebagaimana coba? Kalau meninggalkan puasa 1 bulan, taruhlah 30 hari, bagaimana bayar fidyahnya? Sebanyak puasa yang ditinggalkan. 1 harinya berapa? 1 mud itu berapa? 1 mud. 1 mud tuh kalau kata orang Indonesia mah kurang lebih 3/4 liter beras. Atau kalau ditimbang di kilo itu kurang lebih 6 ons. 1 mud tuh, 1 mud beras. Ustaz, saya mah ada pengennya juga udahlah pakai nasinya saja. Itu mah tidak ada keterangannya. Ustaz, saya mah udahlah mau masak aja dikasihin saja gitu. Dari mana itu kiasnya? Ya kan? Tidak ada. Ustaz, saya mah mau pakai uang saja dengan harga beras 6 ons pakai uang. Itu mah bisa dikiaskan ke zakat. Ya? Mananya apa? Silakan itu. Punya anak, punya mantu, punya tetangga, punya saudara, ingatkan itu. Kalau tidak diingatkan, man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi. Fa ilam yastati fa bilisanihi, fa ilam yastati fa biqalbihi, wa dzalika ad'aful iman. Itu kemungkaran. Kalau kita tidak mencegah, berdosa di hadapan Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Masya Allah. Yo. Makanya ini maksudnya bulan Rajab itu jadikan muhasabah. Tetaken ku ning anak-anak. Tetaken. Jangan kagok-kagok apalagi anak kita, mantu kita. Sih, mewes beres kalau puasa nih. Kadang-kadang ya mah kadang-kadang, maka itu harus diganti, ya artinya. Ustaz, itu yang 1 mud itu bagaimana? 1 harinya 1 mud. Berarti kalau 30 hari, ya 30 mud. 1 mudnya tadi 6 on sekali 30 berapa? Nah itu dikeluarkan. Itu bagi orang yang takut dengan
anaknya. Tetapi kalau saya mah takut sayanya lemes, nggak kuat kalau saya puasa, misalkan, walaupun dia sedang menyusui atau dia sedang hamil, pokoknya khawatir terhadap dirinya saja, maka itu cuma wajib qada saja. Tapi kayak kodok ya fidyah. Dan tadi mah ya qada ya fidyah. Ini mau Ustaz, saya mau untuk ikhtiar, hati-hati aja saya mau qada dia mau fidyah dia ya nggak apa-apa, silakan. Cuma wajibnya cuma wajib qada saja bagi orang yang khawatir dengan dirinya. Tapi kalau khawatir dengan yang lain, maka dia harus qada juga fidyah. So, muhasabah kita. Iya, sekarang mah usianya ada yang 40 tahun, ada yang 50, 60 tahun. Enggak, Ustaz, saya mah enggak. Iya, barangkali sekarang. Boro-boro saya mah udah enggak haid, Ustaz. Ya iya sekarang. So, muhasabah ketika kita masih muda, 18 tahun, 19 tahun, sampai kita masih masa subur sebelum menopause. Ingat-ingat sampai sekarang. Jangan-jangan aduh Gusti ada yang ketinggalan dulu waktu kita masih muda. Bagaimana itu Ustaz? Ingat, saya itu ingat itu Ustaz. Bayar, itu bayar, wajib. Ustaz, ada orang sakit. Orang sakit? Di tahun ini sakit. Iya. Sampai tahunnya akan datang puasa juga tidak puasa, itu bayarnya gimana? Tidak pernah puasa sama sekali. Tidak pernah. Sampai meninggal? Tidak bisa. Meninggal nggak? Sudah meninggal. Udah meninggal ya? Belum. Oh belum? Orang sakit. Iya. Bulan puasa kemarin. Tahun kemarin. Sekarang mau masuk lagi belum dikodok? Belum sembuh. Belum sembuh. Nggak bisa puasa lagi. Iya. Cara kodoknya gimana? Kan ada dua. Yang sakit itu, kalau sakit diperkirakan masih bisa sembuh, maka dia wajib kodok. Kalau dia diperkirakan tidak sembuh lagi, cukup dibayar fidyahnya. Nggak wajib puasa. Tidak wajib puasa. Masih hidup tapi sakit juga. Iya, dibayar fidyahnya saja. Sampai 4 tahun. Oh, apalagi kalau begitu. Berarti itu diperkirakan tidak sembuh lagi. Jadi fidyah aja. Hah? Fidyah saja, fidyah saja. Itu cukup fidyah saja. Sakit yang diperkirakan tidak sembuh lagi itu cukup dengan bayar fidyah yang bersangkutan. Tetapi kalau yang bersangkutannya sudah meninggal, bisa dikodok oleh ahli warisnya. Oh, lain ya dengan sholat. Kalau sholat tidak ada dikodok oleh ahli waris. Tetapi kalau puasa itu bisa dikodok oleh ahli warisnya. Kalau belum meninggal cukup bayar dengan fidyah saja. Soalnya ada orang yang sakit stroke itu 4 tahun. 4 tahun ya, 4 tahun nggak sembuh-sembuh dia berarti 4 tahun meninggalkan puasa. Sekarang masuk yang kelima. Maka yang 4 tahun itu dibayar aja fidyahnya. Satu harinya 1 mod. 1 mod adalah 3/4 liter, kurang lebih 6 ons. Kalau dihitunglah 30 kali 6 ons, 3 kali 6, 6 kali 3 18 berarti 18 liter lah itu ya, 18 kiloan. 1 bulan, 1 tahun puasa gitu ya. Kali 4 berarti gitu maknanya. Kalau diperkirakan tidak sembuh lagi, maka dia wajib difidyah saja. Kalau yang bersangkutan meninggal, ahli warisnya mau bayarkan fidyahnya silakan, atau mau dikodok oleh ahli warisnya pun silakan. Ini diriwayatkan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Dikatakan, man mata wa alaihi siyamun soma anhu waliyuhu. Dikatakan di sini. Bahkan ini dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Man mata, barang siapa orang yang meninggal, wa alaihi, dan dia punya hutang siamun puasa, anhu daripadanya, ya waliyuhu, maka bisa digantikan oleh ahli warisnya. Kita ingat muhasabah, sok silakan. Ingat-ingat saya mau kodok puasa buat orang tua saya, puasa silakan. Ya, kita ingat Masya Allah. Kita muhasabah, udah kelewatan hari udah usia 40 tahun ke atas mah. Ya Bu ya, kadang-kadang hari masih muda mah ada jangan-jangan kita tuh tidak ada siapapun itu kadang-kadang. Atau barangkali saya sering peringatkan, sok diingat-ingat lagi pengantin baru, Masya Allah, apa main bola pingpong gak berhenti-berhenti. Itu mah lagi dulu masih muda, yang sekarang udah 70 tahun atau kelewatan itu Pak. Misalkan, ya kan, barang J udah
Kalau imsaknya misalkan jam 4 pas, jam 4 kurang 5 menit, bapaknya tetap bae maksa nepuki bae, ayo si Pak, ceplok ayo si Pak. Tiba-tiba berasap beres, sudah toh, lagi belum beres hubungan suami istri di masjid sudah Allahu Akbar. Kita masih dalam posisi seperti itu, tapi sama suami. Maka apa itu hukumnya? Apa hukumnya? Dia wajib itu ngeker itu puasanya sampaikan ke maghrib. Tidak boleh dia buka, tetapi dia wajib qada puasa. Setelah qada puasa dia juga wajib bayar kifarat. Masya Allah, kadang-kadang sok ingat ya Arya sekarang mah nggak mungkin sekarang mah. Ini mah kita muhasabah waktu kita muda-muda, misalkan ya, sampai melakukan hubungan suami istri pada siang hari di bulan Ramadan itu kan mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, artinya sudah waktu puasa, imsak sudah masuk, kita masih begitu padahal sama suami istri, maka itu dia wajib menuntaskan puasanya sampai maghrib, tetap ngeker namanya, imsak sampai nahan sampai maghrib. Dianya wajib qada juga dianya wajib bayar kifarah. Nah itu wajib. Kifaratnya apa Ustaz? Satu harinya bayar kifaratnya. Misalkan satu harinya kifaratnya wajib bagi orang yang seperti itu melakukan hubungan suami istri di bulan puasa. Yang pertama, membebaskan hamba sahaya. Sok sih udah gelatin celegonan entah. Gati cilaka jus meru hanteng bae di bulan puasa. Iya kan? Ustaz, saya udah nyari kemana-mana nggak nemu hamba sahayanya, abid hamba sahayanya. Harus bagaimana Ustaz? Maka kalau tidak ada hamba sahaya, kita wajib melaksanakan puasa 2 bulan berturut-turut. Boro-boro 2 bulan, sebulan baik 14. Ini hati-hati, kalau kita mah nggak mungkin anak kita ditepuki, dielingin, dikasih tahu, jangan hati-hati, apalagi masih muda-muda gitu ya, pemahaman agamanya kurang, kadang-kadang itu, jangankan yang pemahaman agama kurang, bahkan yang pemahaman agamanya banyak sekalipun, kalau di bulan puasa kan lain, awaknya lain. Dah lain ibu beneran kalau bulan puasa mah daerah kalau melihat istri lagi goreng bakwan baik di dapur kutak kitak suami datang itu udah lain itu ibu ya. Ini mah curhat saya jadinya ya. Iya, apa maksudnya? Hati-hati betul, dosanya seperti itu. Kita harus bayar kifarat itu. Kalau kifaratnya tidak dilaksanakan, ya jangan berharap akan dihapus oleh Allah. Nanti itu sampai ke bawah meninggal akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Ya, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Ya kan? Allah sudah jelaskan. Masya Allah, Masya Allah. Apa artinya? Ingat. Kalau Ustaz, ya ingat-ingat kita muhasabah 18 tahun kita yang mengkeren kieu, 19 tahun, 20 tahun, muhasabah diri, jangan isin-isin. Ustaz, kalau saya ingatnya 18 tahun yang lalu bagaimana Ustaz bayar kodoknya? Apa harus dihitung tahunnya? Itu menurut jumhur ulama cukup 1 tahun itu saja, tidak dilipat gandakan puasanya, tidak. Ya, memang ada yang meriwayatkan harus diganti dengan jumlah tahunnya, tapi itu lemah keterangannya. Yang paling sore jumhur mengatakan itu cukup yang ditinggalkannya, tapi tentu kita harus setelah taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, masih ada waktunya. Cukup ya? Cukup ya. Nah, kifarat tadi sedikit lagi. Yang namanya kifarat itu pertama membebaskan hamba sahaya. Kalau tidak bisa 2 bulan berturut-turut. Ustaz, kalau tidak bisa bagaimana Ustaz? Di mana lagi?
Harus gimana kan? Kiparatnya harus gimana? Beri makan. Memberi makan fakir miskin sebanyak 60 fakir miskin untuk satu harinya. Satu fakir miskinnya 1 mud. Jadi satu harinya adalah 60 mud. Berarti kalau kita melakukan satu hari di bulan puasa seperti itu, maka kiparatnya adalah 60 fakir miskin kali 60 mud. Masya Allah. Taubat kepada Allah, taubat ya Allah, ya Rabbana astagfirullahaladzim. Kalau itunya belum dilakukan, masih nyanggrek taubatnya, belum diterima oleh Allah. Laksanakan dulu itu, maka Allah akan terima. Bebaskan hamba sahaya. Tidak bisa puasa 2 bulan berturut-turut, tidak bisa memberi makan kepada fakir miskin sebanyak 60 orang, masing-masing 1 mud. 1 mud itu 6 ons, berarti satu harinya 60 kali 6 ons. Ustaz, saya mah nggak mau bebasin ini, nggak mau puasa. Nggak bisa ibu, yang namanya kiparat itu potong kompas. Potong kompas gimana Ustaz? Langsung saya mengambil yang memberi makan fakir miskin. Tidak bisa. Harus bertahap itu. Ini sudah diupayakan, ini sudah diupayakan. Kalau sudah tidak kuat baru yang terakhir. Tapi daripada tidak sama sekali, berikan makan 60 fakir miskin satu hari. Itu 60 fakir miskin 1 mud tadi. Ya, hati-hati betul. Mungkin kalau kita tidak insya Allah, tapi anak dan keturunan kita, tetangga kita, maka jadikan bulan Rajab ini agar kita tidak mendapatkan laknat dari Allah sebagaimana yang dialami oleh Abu Lahab. Orang yang sudah dilaknat oleh Allah, tempatnya pun khalidina fiha abada. Na'udzubillah, subhanallahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah memberkahkan kehidupan kita, terutama di bulan haram, terutama di bulan Rajab, di bulan-bulan yang Allah muliakan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nasrul minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.